Halo, saya pengamat militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Pemerintah Indonesia telah secara resmi mendapat persetujuan pengurangan pembayaran cost share pengembangan KF-21 Boromei dari Korea Selatan. Agar proyek KF-21 Boromei dapat terus berjalan, pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries akan menanggung sebagian besar biaya kontribusi yang belum dibayarkan oleh Indonesia. Sejatinya, dalam proyek pengembangan bersama pesawat tempur generasi ke-4,5 KF-21 Boromei, Indonesia menanggung biaya pengembangan sebesar 1,6 triliun won atau 20% dari total biaya pengembangan yang mencapai 8,1 triliun won. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mengajukan pengurangan pembiayaan pengembangan menjadi 600 miliar won saja, dan permintaan tersebut disetujui oleh Korea Selatan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dikabarkan hanya membayar biaya pengembangan ke Korea Selatan sebesar 227,2 miliar won. Dan sementara, jika dilihat dari total cost share yang harus dipenuhi Indonesia sebesar 600 miliar won, maka kekurangan yang harus dibayarkan mencapai 470 miliar won. Dikabarkan, pengurangan pembiayaan oleh Indonesia yang telah disetujui Korea Selatan sedikit banyak berdampak pada pengembangan dan produksi pesawat tempur KF-21 Boromei yang saat ini tengah dikerjakan. Agar tak mengganggu proses tersebut, pemerintah Korea Selatan baru-baru ini telah mengambil kebijakan, yakni akan menanggung kekurangan biaya yang belum dibayarkan oleh pihak Indonesia. Dari total kekurangan sekitar 470 miliar won, sekitar 239,9 miliar won atau 74,5% akan ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan, dan sekitar 115,2 miliar won atau 25,5% akan ditanggung oleh Korea Aerospace Industries. Persetujuan pengurangan pembayaran komitmen pengembangan pesawat tempur KF-21 Boromei ini juga berdampak pada transfer teknologi yang akan diterima oleh pihak Indonesia. Jika sesuai pembayaran komitmen awal sebesar 1,6 triliun won, Indonesia berhak memproduksi 48 unit KF-21 Boromei, serta akan dapat memproduksi sejumlah komponen. Namun, dengan pengurangan ini, Indonesia tidak diperkenankan lagi untuk memproduksi 48 unit KF-21 Boromei, serta Indonesia akan gagal memproduksi sejumlah komponen tersebut. Namun demikian, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia sampai saat ini tengah melobi agar dapat membidik offset berupa pengerjaan komponen KF-21 Boromei. Adapun offset tersebut yakni terlibat dalam perakitan akhir, uji terbang, sertifikasi, pemeliharaan dan perbaikan atau MRO pesawat tempur KF-21 Boromei yang saat ini telah masuk tahap produksi massal. Kemudian, offset dan TOT yang juga diincar oleh pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia terkait kemampuan operasi dan pemeliharaan yang mencakup integrated logistic support, pengembangan sistem latihan untuk pilot dan teknisi, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau troubleshooting saat operasional. Selain itu, juga mencakup kemampuan modifikasi dan upgrading, yaitu melakukan desain integrasi dan resertifikasi unique requirement berupa external fuel tank, air refueling, serta melakukan integrasi sistem persenjataan baru, avionik, sensor, dan elektronik. Dan untuk mempersiapkan bidikannya tersebut, jika disetujui oleh Korea Selatan, PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah fokus mempersiapkan kemampuannya, baik secara SDM hingga peralatan minimal agar ikut terlibat dalam produksi massal pesawat tempur generasi 4,5 ini. Di sisi lain, Korea Selatan melalui Korea Aerospace Industries telah memulai produksi pesawat KF-21 Boromei pada 10 Juli 2024 lalu, di mana dalam produksi massal batch pertama ini, Korea Aerospace Industries akan memproduksi 20 unit pesawat dan direncanakan akan diserahkan pada Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2026 sesuai jadwal yang telah diumumkan.